Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah
kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus mushola ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita buka halaman 95 paling atas, sebelah kiri paling atas. Ya bena Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Sekarang itu. Ini masih lanjutan keterangan yang tertera di dalam kitab Taurat. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya bena Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Ya bena Adam la takhaf fawatar rizqi madamat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tangfadu abadan. Ya bena Adam khalaqatus samawati wal arda walam a'yi bi khalqihinna ayu'yini raghifun wahidun asuquhu ilaika fi kulli hinin. Maksudnya, ya bena Adam, wahai anak Adam, manusia. Anak Adam manusia kan? Berarti termasuk kita dipanggil nih. Khalaqtuka, aku menjadikan kamu, li ibadati, untuk menyembahku. Fala tal'ab, maka janganlah engkau main-main. Di dalam kitab Taurat ada keterangan begitu. Ya bena Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, wahai manusia, aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan bermain-main. Tuh. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kalau di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa, ya hafal ayatnya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Begitu. Kalau di dalam Tauratnya, fala tal'ab, jangan bermain-main. Tuh. Jadi ibadah jangan dijadikan mainan, jangan dijadikan mainan. Khususnya sholat, kerjakan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Ntar dulu. Jangan. Iya kalau umur kita masih ntar. Kalau nggak ada, kalau nggak masih, gimana? Iya rugilah kita. Jangan dibikin main tuh. Sholat tepat pada waktunya. Kalau sudah kita bisa kerjakan sholat fardu tepat pada waktunya, tingkatkan lagi sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang ikuti sholat fardu. Sebelum subuh ada, sesudah subuh enggak ada.
Sebelum zuhur ada, sudah zuhur? Ada. Sebelum asar ada, sudah asar? Enggak ada. Sebelum maghrib ada, sudah maghrib? Ada. Sebelum isya ada, sudah isya? Nah itu ya namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Jadi tingkatkan, sudah fardunya bagus, kita tingkatkan sholat sunnah rawatibnya. Sholat sunnah rawatib sudah bagus, sudah kerjakan dan tertib. Sholat sunnah lainnya kita kerjakan. Sholat duha, kerjakan sholat duha. Walaupun cuma 2 rakaat, kerjakan sholat duha. Sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, kerjakan. Kita tingkatkan lagi begitu. Kita tingkatkan. Kalau itu sudah bisa kita kerjakan, masya Allah, tuh, rasanya cerah ini hidup, ya cerah hidup. Fardunya sudah kita kerjakan, sunnahnya kita kerjakan, begitu kan? Iya, kita kerjakan. Ada sunnah lainnya lagi kalau kita datang ke masjid, sudah masuk belum duduk kita sholat sunnah tahiyatul masjid, ya jangan keburu duduk, sholat dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Kecuali kalau kita sudah baru datang ke masjid, sholat fardu sudah dimulai, langsung aja kita ikut sholat sunnah, sholat fardu itu. Nggak usah sholat sunnah tahiyatul masjid, langsung sholat fardu. Tuh sholat tahiyatul masjid kerjakan, masya Allah. Kita teruskan. Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la takhaf, janganlah engkau khawatir. Fawatar rizki, keterpautan atau ketinggalan rizki. Madamat khazaini mamlu'atan, karena perbendaharaanku sangat banyak. Mamlu'ah, penuh. Mamlu'ah itu penuh. Jadi perbendaharaan Allah itu penuh. Wa khazaini la tanfadu adwada, dan perbendaharaanku tidak akan sirna selama-lamanya. Tuh, ada panggilan lagi, wahai manusia, jangan khawatir keterpautan atau ketinggalan rezeki. Kita nggak boleh khawatir nggak dapat rezeki. Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Gudangnya Allah tentang rezeki itu nggak bakalan habis, nggak bakalan habis. Semua makhluk yang masih hidup pasti ada rezekinya. Khususnya manusia. Dari dulu sampai sekarang masih terus ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baru manusia, belum hewan-hewan yang lain. Hewan yang di laut berapa macam tuh? Masya Allah. Ada ikan yang gede banget. Ikan apa namanya? Paus. Ada ikan paus. Ada ikan hiu. Ada terus rezekinya. Ikan yang kecil banget itu ada juga rezekinya. Ada, bisa makan. Iya, ada terus. Masya Allah. Semut yang ada di daratan tuh ada rezekinya. Itu rezeki terus, nggak ada habis-habisnya. Maka di sini diterangkan, jangan kamu khawatir tentang kau ketinggalan rezeki. Yang penting mau berusaha mencari, begitu kan? Iya, yang penting berusaha untuk mencari rezeki. Ya tentu saja jalan mencari rezeki itu beda-beda. Ada yang dagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pegawai negeri, PNS namanya ya. Apa-apa namanya sekarang? ASN. Nah, ada itu, ada yang jadi karyawan dan seterusnya dan seterusnya. Itu beda-beda jalan mencari rezekinya. Kalau semuanya sama ya nggak seru. Semuanya jadi pegawai negeri, ngerjain apa? Nggak kebagian tuh.
Semuanya jadi petani, yang ngurusin di kantor-kantor nggak ada. Begitu. Jadi yang penting kita cari. Jangan khawatir tentang ketinggalan rezeki, jangan khawatir. Selagi gudangku itu penuh. Selagi gudangku penuh, kata Allah. Khazain itu gudang. Nah, gudangku itu la tanfadu abadan, gudangku itu tidak akan habis selama-lamanya. Terus ada terus, Masya Allah. Ada. Itu tentang rezeki ya, tentang rezeki. Jangan sampai kita suudzon pada Allah, buruk sangka. Ya saya begini, Allah nggak memberikan rezeki pada saya. Jangan begitu. Kita cari. Insya Allah dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rezeki. Tawakal, sambil cari sambil tawakal. Burung, tahu burung? Burung mulai dari burung yang gede sampai burung yang kecil, itu tawakalnya luar biasa pada Allah. Burung pagi-pagi keluar dari tempat tidurnya. Ada yang tempat tidurnya di pohon, ada di loteng rumah orang, dan seterusnya. Burung itu pagi-pagi bangun dalam keadaan perut lapar, tapi nggak putus asa itu burung. Cari nafkah, terbang. Ada yang ke pasar, ada yang kemana lagi itu, cari makan. Semuanya dapat. Sore hari pulang dari tempat pencari makannya ke tempat dia biasa tidur. Kalau tidurnya biasa di pohon belimbing, ya di situ. Yang biasanya tidurnya di loteng rumah orang tuh, ya di situ. Begitu pulang perlu dalam keadaan kenyang. Itu burung. Iya, burung. Kita perlu mencontoh ilmunya burung juga itu. Iya, oh burung begitu ya. Iya, manusia apalagi punya otak. Manusia punya otak. Cari rezeki dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Itu tentang rezeki. Nah, kalau kita sudah dapat rezeki, jangan lupa kalau memang sudah berkewajiban keluarkan zakat, keluarkan. Begitu. Jadi petani panenannya banyak sekali. Soalnya sawahnya puluhan hektar. Begitu panen ditimbang, subhanallah 50 ton. Ya, 50 ton. Keluarkan zakatnya. Itu bukan milik kamu semuanya, wahai petani. Itu kan? Keluarkan. Berapa? 1/10-nya. Dari 50 ton. Berapa ton? 5 ton. Ini yang sudah dikeluarkan zakatnya, udah diambil. Yang 5 ton di sini. 5 ton kira-kira dilihat tinggi nggak tumpukannya? Tinggi ya, tinggal keimanannya. Ya Allah, 5 ton banyak banget begitu, saya suruh keluarkan. Sayang, imannya lemah berarti. Nggak saya keluarkan. Masa yang tanam saya, ini saya. 5 ton sudah dibagi ke orang. Tahu saya, tuh itu tanda imannya lemah. Iya. Tapi bagi orang yang imannya kuat enggak. 5 ton bukan milik saya, harus saya keluarkan. Begitu, keluarkan. Begitu, itu bukan miliknya. Jadi kalau sudah dapat rezeki, jangan lupa kewajiban zakat keluarkan. Ya kalau belum sampai nisabnya ya nggak usah. Kalau belum sampai nisabnya, batas minimal tuh belum. Dapat petani yang ditanam tuh sawahnya yang digarap cuma 1/4 hektar misalnya. Begitu ditanam, setelah panen misalnya panenannya cuma 5 kuintal. Bagaimana Pak Kiai? 5 kuintal sudah sampai nisabnya belum? Oh belum, kalau 5 kuintal. Jadi nggak perlu keluarkan zakat. Ya nggak perlu, orang cuma 5 kuintal. Oh begitu, ya. Begitu. Tapi kalau mau sodakoh boleh. Bukan wajib sodakoh. Saya tetap sodakoh ya semampu saya boleh gitu tuh. Itu ya. Jadi kalau sudah dapat rezeki, jangan lupa kewajibannya itu dikeluarkan, zakatnya dikeluarkan, begitu. Terusnya, ya bena Adam, wahai manusia,
Khalaqatus samawati wal ardo, aku telah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi telah diciptakan oleh Allah. Walam a'yi bi khalqihinna, dan aku tidak merisaukan dengan menciptakan keduanya. Allah menciptakan langit dan bumi tidak risau, gampang saja, ciptakan oleh Allah. Ayu ini rohifun wahidun asukuhu ilaika fi kulli hinin. Apakah aku melemahkan, saya ulangi, apakah akan melemahkan aku untuk satu adonan roti yang aku kirimkan itu kepadamu dalam setiap waktu? Tuh. Jadi Allah berkata, manusia, aku telah menciptakan langit dan bumi, aku tidak risau, tenang-tenang aja saya membuat langit dan bumi. Nah, kalau saya setiap hari memberikan rezeki kepada kamu cuma sepotong roti, apakah memberatkan kepada aku? Apakah aku jadi risau? Coba bayangkan, gedean mana roti dengan langit? Gedean langit kan? Gedean mana roti dengan bumi? Ya dengan bumi. Menciptakan langit dan bumi juga tidak risau, apalagi cuma menciptakan roti. Dikirim setiap hari pada manusia untuk dimakan. Risau nggak kira-kira? Tidak. Nah itu. Maka jangan suka suudzon pada Allah. Allah nggak adil. Masa saya cari nafkah setiap hari, dari pagi sampai sore dapatnya cuma sekian. Ya Allah. Jangan risau begitu. Jangan bilang begitu. Berusaha, sekali lagi berusaha. Sudah berusaha sambil berdoa, begitu kan? Ikan doanya udah diajarkan. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Itu doa dibaca. Terutama sesudah sholat subuh, sholat Jumat, itu doa supaya dibaca 4 kali. Sudah sholat Jumat tuh. Cuma doa itu saja yang dibaca, ya enggak ada doa yang lainnya, itu diselipkan. Sudah sholat Jumat dibaca 4 kali. Gitu. Itu doa agar terhindar dari kefakiran. Hafalkan sudah kan? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahmi Wadud, aghnini bihalalika an haramik. Kalau dibaca sendirian, aghnini. Kalau kita jadi imam, aghnina. Nih-nya jadi na, aghnina. Begitu tuh. Itu doa diajarkan. Sama dengan doa kunut. Kalau baca sendiri, kita sholat sendirian, Allahumma dini, pakai ni, fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani, ni terus sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, Allahumma dini diganti menjadi na. Allahumma dina fi man hadait wa afina, tuh pakai na lagi, gitu ya. Iya, itu doanya sudah diajarkan oleh Rasul. Jadi paling tidak dibacanya setelah sholat Jumat 4 kali. Jadi kita sambil mencari nafkah, sambil berdoa. Sama dengan orang berobat. Berobat kepada Allah, jangan cuma mengandalkan obat, berobat kepada dokter, ya kan? Jangan cuma mengandalkan obatnya saja, tapi berdoa. Iya, berdoa. Di samping berdoa, kita juga harus patuhi omongan dokter. Jangan terlalu makan garam banyak-banyak tuh. Jangan terlalu banyak-banyak makan garam, ya kuranginlah. Darah tinggi katanya begitu ya. Kurangin sate kambing. Ikutin. Iya. Iya. Darah tinggi. Lagi sakit, lagi kumat. Berobat ke dokter. Apa dokter sakitnya? Penyakitnya apa dokter? Darah tinggi. Ada pantangan? Ada. Apa? Nasi kebuli yang ada kambing. Sate kambing tuh. Diperhatikan terus. Ya terus apa lagi dokter? Macam-macam. Terus akhirnya pulang. Apaan? Saya paling seneng sate kambing. Suruh dipantang. Enggak beli. Ya enggak sembuh-sembuh gitu.
Enak, iya enak, memang enak. Tapi sakitnya terus-terus gitu. Ya nantilah kalau udah sembuh, udah sehat bener, belilah sate kambing di Tulodong bawah. Masih ada? Masih ada. Iya. Tulodong bawah kan dulu ada sate kambing bagus, enak kan? Ya Allah, begitu. Makan. Gitu ya. Jadi sambil berobat, sambil berdoa, dan sambil kita ikuti pesan si dokter itu tadi, begitu. Masya Allah. Udah, kita teruskan. Yabna Adam, kamala utalibuka bi amali ghadin, fala tutalibni bi rizqi ghadin. Wahai anak Adam, manusia, sebagaimana aku tidak menuntutmu dengan amal esok hari, maka janganlah menuntut kepadaku dengan rezeki esok hari. Kita hidup kan untuk beribadah, untuk beramal baik, gitu kan. Tapi selagi kita hidup ini, besok kita tahu nggak masih hidup atau enggak? Nggak tahu. Wallahu a'lam tuh. Nah kalau sudah mati besok, nggak ada kewajiban untuk kita beribadah. Iya, disuruh beribadah kan masih hidup. Besok belum tahu kita hidup atau mati kan. Jadi kalau besok mati nggak ada kewajiban. Kalau besok masih hidup baru ada kewajiban ibadah, sholat khususnya, begitulah ya. Oleh karena itu, sebab besok belum ketahuan hidup atau mati, nih jangan kau tuntut rizki untuk besok hari. Belum tentu besok mati hidup, begitu. Gitu ya. Iya. Nah kalau begitu nggak ada risau tentang beras ya. Punya beras cuma 1 liter. Besok masih bagaimana itu? Iya kalau besok masih hidup, kalau nggak hidup gimana? Gitu. Nggak usah risau, nggak usah risau. Dan nggak usah risau. Wah nanti harta saya habis, hilang. Jangan. Kalau memang benar dekat pada Allah, dijaga oleh Allah. Dijaga itu harta oleh Allah. Iya dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita dekat pada Allah. Begitu. Seandainya harta kita hilang juga, kalau kita dekat pada Allah, enggak bakalan putus asa kita. Enggak bakalan putus asa. Saya jadi ingat ada kisah tentang Robiah Adawiyah. Seorang waliullah tapi dari golongan perempuan. Ibadahnya luar biasa. Ibadah malam subhanallah, getol. Di samping itu hartanya banyak. Dia jadi orang kaya, hartanya banyak. Satu saat dia lagi ibadah malam. Ada tamu nggak diundang, datang. Apa itu? Maling. Datang tuh maling. Seneng datang. Malingnya yang seneng. Barang dikemasin. Yang berharga diambilin, dikemas. Robiah lihat, begitu salam ya sholat kan ada salam kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada tamu nggak diundang, tapi nggak dihiraukan sama Robiah, biarin aja. Akhirnya diteruskan tuh ibadahnya. Malingnya juga nerusin ngambil barang-barang yang berharga, bungkus jadi satu. Udah merasa cukup kata maling. Saya bawa mumpung yang punya lagi ibadah, nggak ngeliat katanya. Tapi aneh, begitu bungkusan diangkat ditaruh di pundak. Dengan izin Allah yang namanya pintu jadi hilang, jadi tembok semuanya. Loh, pintunya mana? Begitu. Pintunya mana? Nggak ada. Dicari kemana-mana, tembok semuanya tuh. Gimana ini? Tadi pintu di situ, sekarang nggak ada. Kemana gitu? Udahlah, taruh lagi itu barang. Begitu ditaruh, dengan izin Allah pintunya kelihatan. Oh itu pintunya itu kelihatan lagi. Akhirnya bagaimana? Penasaran. Saya angkat lagi. Saya mau bawa. Pokoknya pintunya di situ katanya. Angkat. Begitu diangkat, hilang lagi pintunya. Ya kemana ini pintu nih? Nggak ada. Dicari-cari nggak ada juga. Waduh, gimana nih?
nggak jadi nyolong saya itu. Akhirnya ditaruh lagi. Udahlah, taruh. Saya taruh lagi. Udah ditaruh lagi, dengan izin Allah pintunya nongol lagi. Itu pintunya. Gimana sih ya? Akhirnya penasaran, diangkat sekali lagi. Tadi baru kedua kan? Baru 2 kali. Diangkat lagi. Hilang lagi itu pintu. Ya Allah, hilang. Akhirnya ditaruh, kelihatan. Tapi setelah yang ketiga kalinya itu, dia tetap ada di situ, nggak mau keluar. Robiah Adawiyah setelah selesai ibadah malam, didatangin itu maling itu didatangin oleh Robiah Adawiyah. Ada tamu ya? Iya bu, mohon maaf. Orang nggak diundang kok datang. Iya saya maling. Oh maling gitu. Iya saya maling. Mau ngapain? Saya mau malingin ini, harta ibu. Tapi saya mau tanya dulu, ibu punya apa? Hah? Punya apa? Barangkali punya jimat apa gitu ya kata orang sini. Punya jimat. Saya punya Allah. Oh punya Allah. Iya saya punya Allah. Tuhan saya Allah. Saya barusan ini beribadah pada Allah. Emang kenapa kamu tanya begitu? Punya apa? Punya apa? Begini bu. Saya maling ya, mohon maaf. Ya kenapa? Aneh bu. Ini barang ibu sudah saya kemas. Saya udah bungkus. Setelah saya bungkus selesai rapi, saya panggul. Saya mau bawa keluar. Saya mau bawa pulang ke rumah saya. Ternyata begitu saya panggul barang ini, pintunya dadak hilang bu. Jadi tembok semuanya. Saya nggak bisa keluar bu. Oh begitu? Iya. Terus akhirnya ya saya taruh. Setelah taruh kelihatan itu pintunya lagi itu kelihatan. Saya penasaran bu, saya angkat lagi mau saya bawa, dadak hilang lagi itu pintunya. Sampai 3 kali begitu bu. Makanya saya tanya, ibu punya apa? Punya jimat apa gitu? Saya nggak punya jimat, saya punyanya Allah. Oh begitu bu ya. Asal tahu aja abang ya. Ini barang bukan barang saya. Kok ada di sini bu? Ini titipan Allah. Ini Allah yang punya. Jadi kalau kita punya motor, punya siapa? Punya Allah. Punya mobil? Punya Allah. Punya istri? Ya punya Allah juga. Titipan. Titipan. Ini titipan Allah. Nah, abang mau ngambil ini, Allah nggak rela, Allah nggak suka. Barangnya diambil sama abang. Jadi Allah menutup pintu itu jadi tembok. Oh begitu ya. Iya. Maka jangan coba-coba, jangan coba-coba. Ini milik Allah. Ya kalau begitu saya minta maaf bu, saya pulang. Silakan pulang, silakan pulang. Begitu tuh orang yang dekat sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Allahu Akbar. Siapa namanya tadi? Robiah Adawiyah. Tapi Robiah Adawiyah dulu. Kalau Robiah Adawiyah sekarang, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tuh Robiah Adawiyah sekarang. Barangkali ada orang namanya Robiah Adawiyah sekarang. Tapi ya mudah-mudahan imannya kuat ya. Robiah Adawiyah sekarang juga, masya Allah. Begitu tuh. Kita teruskan. Ya bena Adam, li alaika faridah, walaka alayya rizqun. Fa in khalaftani fi faridati lam ukhalifuka fi rizqika ala ma kana minka. Artinya, wahai anak Adam, bagiku atasmu ada kewajiban dan untukmu atasku ada rezeki. Maka jika engkau melanggarku pada kewajibanku, maka aku tidak akan melanggarmu dalam kewajiban rezekimu atas apa yang ada darimu. Jadi maksudnya Allah berkewajiban memberikan rezeki kepada khususnya manusia, begitulah, khususnya pada manusia. Ya, pada makhluk khususnya manusia. Aku tidak akan menyalahi janjiku kepada kamu. Kamu masih hidup, saya kirim terus rizki. Nah, sekarang kalau kamu menyalahi akan farduku, kewajibanku yang kamu harus laksanakan, aku tidak menyalahi kamu tentang rizkimu. Tetap aku berikan rizki juga. Tuh. Jadi rizki itu kan tanggungan Allah.
Asal, kembali lagi seperti tadi, asal manusia itu berusaha mencari rezeki, pasti ditanggung oleh Allah rezekinya. Tapi ingat, Allah punya kewajiban yang harus ditaati oleh manusia, khususnya sholat. Manusia harus sholat, begitu kan? Umat Islam, ya harus sholat. Lah sekarang ada orang ngakunya Islam, fardunya Allah tidak dikerjakan, sholatnya enggak, puasa Ramadan tidak, suruh zakat sayang-sayang katanya, harta saya suruh zakat, gitu kan? Kan berarti menyalahi pada Allah. Walaupun menyalahi pada Allah, orang itu Allah tidak bakalan menyalahi atau stop rezeki yang diberikan kepada orang itu. Tetap Allah tuh memberikan rezeki terus. Jadi nggak putus. Sebab dia nggak sholat, makanya diputus rezekinya oleh Allah. Enggak, tetap dikasih, tetap dikasih. Bagaimana? Namanya rezeki apa? Nggak sholat tapi udah kasih rezeki gitu. Nah itu istidraj nanti. Istidraj, biar seneng dulu. Malah kadang-kadang memang begitu ya, nggak sholat nggak apa, rezekinya malah melimpah. Gedungnya berapa puluh punya, mobilnya berapa puluh, masya Allah. Bila perlu kereta api dibeli, bila perlu tuh. Itu istidraj, biar senang dulu. Nanti satu waktu datang azab Allah, sudah nggak bisa apa-apain. Itu istidraj. Fir'aun kan begitu, dikasih istidraj. Fir'aun kafir, bahkan ngaku jadi Tuhan. Udah jadi raja, ngaku jadi Tuhan. Rizki diberikan terus oleh Allah. Tapi satu saat dia kena musibah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu, masya Allah. Ya kalau kita nggak tenggelam di dalam laut mungkin, ya barangkali kalau kita dapat istidraj, lagi senang luar biasa, tiba-tiba banjir datang, ke bawah banjir, bisa juga begitu. Tiba-tiba gunung meletus, kita kena dampaknya, bisa juga itu istidraj. Tapi kalau dekat kepada Allah, insya Allah tidak. Seperti Robiah Adawiyah tadi ya. Saya jadi ingat lagi. Jamaah ada yang ingat enggak? Di Tasikmalaya ada gunung apa? Galunggung. Tahun berapa meletus? Ada yang ingat? Enggak. 8384. Iya, 8384 ya. Udah lahir belum? Udah. Masih kecil ya. Jadi enggak tahu. Galunggung meletus. Meletus enggak sekali, dung habis enggak. Dung meletus, berapa minggu meletus lagi. Berapa minggu meletus lagi, begitu. Terus masyarakat yang rumahnya di kaki Gunung Galunggung dianjurkan ngungsi, semuanya ngungsi. Ayo ngungsi untuk keselamatan kita semuanya, ngungsi. Tapi di situ ada kampung namanya Kikisik, bukan Cikisik, tapi Kikisik. Pakai K, Kikisik. Saya udah pernah ke sana soalnya. Ada kampung namanya Kikisik. Di situ ada pesantren. Kiainya namanya dipanggilnya Ajengan Sadeli. Sadeli. Bahasa Sunda jadi Sadeli. Kalau aslinya Sadili, Sadili ya. Orang Sunda panggilnya Sadeli. Punya pesantren. Tapi dia tidak mau keluar, tidak mau mengungsi. Dianjurkan Ajengan suruh mengungsi biar selamat. Jawabnya gimana? Saya nggak mau keluar, saya nggak mau mengungsi, saya mau nungguin pesantren. Bagaimana nanti kalau meletus lagi? Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan selamat. Merendah aja ngomongnya. Mudah-mudahan selamat. Nggak langsung, apaan? Saya nggak mau keluar. Nanti kalau nggak selamat, urusan saya pada Allah. Enggak. Ngomongnya alon. Halus. Iya. Memang ahli ibadah begitu halus. Ajengan suruh keluar katanya, pemerintah menganjurkan gitu. Enggak, saya mau di sini aja, mau ngurusin pesantren. Nanti kalau meletus lagi, ya mudah-mudahan selamat lah, mudah-mudahan selamat. Jadi Ajengan nggak mau keluar, enggak. Akhirnya bagaimana? Nggak dipaksa. Tapi banyak juga rakyat itu ikut numpang di situ. Masyarakat, iya numpang di situ. Ajengan, saya boleh ikut? Ya kalau percaya mau di sini dengan saya ya silakan, banyak.
Akhirnya benar, nggak keluar. Meletus lagi, nggak kena. Meletus lagi, nggak kena. Padahal di sana kan di daerah Tasikmalaya banyak yang namanya balong. Tahu balong? Balong itu apa? Empang. Empang. Ketika meletus Galunggung tuh banyak empang yang jadi tanah rata. Sudah soalnya keuruk apa? Lumpur, keuruk. Iya, lahar keuruk. Tapi di daerah Ajengan Sadeli yang kampungnya namanya apa tadi? Kikisik. Enggak, empangnya masih tetap utuh. Selamat, nggak kena sama sekali. Cuma ada satu kejadian yang menakutkan. Apa kejadiannya? Kalau nggak salah di sebelah utara masjidnya itu ada rumah. Di belakang rumah itu ada musola kecil. Di depan musola itu ada batu kayak kerbau gedenya, lebih gede lagi. Itu ada di depan musola. Saya tanya pada imam musola, Pak, batu dari mana ini? Gede banget begitu, cuma satu. Ini kenang-kenangan, Pak Haji. Kenang-kenangan bagaimana? Waktu Galunggung meletus, waktu itu meletusnya pas yang malam hari, ada batu sudah kayak bara itu, kayak bara, terbang dari atas gunung, dikirim ke sini. Jatuhnya di situ tuh, bilangnya begitu. Untung nggak kena orang, untung nggak jatuhin rumah orang, jatuhnya di situ. Terus akhirnya ya itu kenang-kenangan dari Allah. Jadi sekarang nggak diapa-apain tuh batu, enggak. Bukan dipecah untuk bikin bangunan, enggak, sayang-sayang, itu kiriman dari Allah. Begitu tuh. Selamat, selamat. Jadi Ajengan Sadeli walaupun nggak keluar dari situ, selamat. Begitu tuh ya. Sebab dekat sekali kepada Allah. Tapi kita sebab ya masih ada jarak kita dengan Allah. Kalau ada musibah yang semacam itu, kita dianjurkan untuk apa? Minggir ya ikutin gitu. Yang ngungsi ya ngungsi. Jangan seperti dia. Dia juga nggak ngungsi, nggak apa-apa. Iya, dia kan dekat dengan Allah. Kamu dekat dengan Allah? Beda. Ya beda. Iya. Dia sholatnya benar, khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk. Kalau kamu sholatnya Allahu Akbar, sholat di Nurul Rahman, pikirannya nonton bola. Iya itu kan, itu beda, beda. Maka jangan semacam itu. Kita dianjurkan untuk ngungsi, jangan keras kepala, gitu ya. Kita belum Robiah Adawiyah, ya, belum Robiah Adawiyah kita, bukan Robiah Adawiyah. Kita bukan Ajengan Sadeli, begitu ya. Masya Allah. Tuh. Jadi tentang manusia, rizkinya sudah diatur oleh Allah. Walaupun manusia itu tidak mengikuti peraturan Allah, Allah tetap kirimkan rizkinya, begitu ya. Iya, apalagi kita yang suka ibadah, insya Allah rizki kita juga ada terus. Iya. Jangan putus asa, begitu. Kan kita sering lihat, maaf, ada orang gila, suka mondar-mandir ke pasar kemana-kemana, nggak ada pekerjaan tetap, tapi dapat makan terus kan? Itu Allah kirim rizki. Iya, Allah kirim rizki itu, ada terus di sini, nggak ada disalahi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang rizki. Maka sekali lagi, marilah kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberikan rizki oleh Allah. Ya, sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah giliran akan datang kita sambung kembali. Untuk Rabu pagi ya. Insya Allah Rabu pagi besok kita ngadain pengajian bulanan. Jadi Rabu pagi pengajiannya bulanan, sebulan sekali. Mestinya Rebo pertama, tapi Rebo pertama kemarin ada halangan ya. Jadi Rebo besok. Untuk selanjutnya insya Allah Rebo pertama, gitu ya. Kitabnya ada. Iya. Kitabnya Qasidah Burdah, menerangkan riwayat Nabi. Tadi mau saya bawa tapi lupa. Insya Allah Rebo besok saya bawa ya. Saya udah berusaha cari di toko bukunya,
nggak ada. Bukan satu toko masuk sini nggak ada, masuk sini nggak ada. Bahkan ada satu toko, setelah saya tanya nggak ada, langsung telepon ke pesantren Tipar. Mana itu, Sukabumi. Yang nyetak di sana, terjemahnya juga dari sana. Tanya, masih nyetak nggak? Udah nggak nyetak sekarang. Berarti udah nggak dikirim lagi dari sana. Begitu. Jadi nanti bisa difotokopi aja ya Ustaz ya. Iya. Ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil akhyar miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa sahbihi akhyar adadani amin la iftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.